Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Suparman Wideswara, pemerintah Provinsi Riau pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran mata pelatihan kepemimpinan transformasional, yaitu pada pelatihan kepemimpinan administrator. Adapun deskripsi singkat daripada mata pelatihan ini adalah membekali peserta dengan kemampuan mengimplementasikan kepemimpinan transformasional, di mana keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaplikasikan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Adapun hasil pembelajaran diharapkan setelah selesai pembelajaran peserta, diharapkan akan mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja tinggi. Adapun indikator hasil belajar, yaitu setelah pembelajaran peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional. Kemudian yang kedua, menguraikan kembali konsep dasar coaching dan mentoring. Dan yang ketiga, melakukan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Pada mata diklat kepemimpinan transformasional ini, materi utama, materi pokok yang pertama yaitu konsep dasar kepemimpinan transformasional, di mana pada materi ini akan dijelaskan seluas mungkin tentang berbagai definisi kepemimpinan, yaitu peserta memang harus mampu membedakan apa itu pimpinan, kemudian apa itu kepemimpinan, dan juga nanti diharapkan apa itu kepemimpinan yang transformasional tentunya, di mana akan dipelajari juga faktor dalam mempengaruhi aktivitas kepemimpinan serta ciri-ciri dan karakter kepemimpinan transformasional. Materi pokok yang pertama ini dilaksanakan menggunakan berbagai metode tentunya, yaitu terdiri dari ceramah singkat, kemudian tanya jawab dengan peserta pelatihan, melakukan brainstorming untuk melihat refleksi diri bagi pada peserta, kemudian juga memutarkan film-film pendek yang untuk menggambarkan gambaran tentang kepemimpinan transformasional, baik itu yang sifatnya sampel maupun non-sampel. Kemudian juga dilakukan dengan cara untuk meningkatkan pemahaman pada materi pokok yang pertama ini, yaitu dengan melaksanakan global KP, di mana peserta dibagi 4 kelompok, kemudian mereka mendiskusikan sesuai dengan tahap-tahap global KP itu sendiri. Kemudian materi pokok yang kedua yaitu tentang konsep dasar coaching dan mentoring. Pada konsep dasar coaching mentoring ini diharapkan peserta juga harus mampu memahami tentang pengertian apa itu coaching, apa itu mentoring, peranan pemimpin dalam peningkatan kompetensi pegawai. Ada 5 peranan pemimpin dalam meningkatkan kompetensi pegawai tentunya. Kemudian juga peserta, kita membahas bersama-sama dengan peserta apa itu coaching ya. Kemudian juga apa itu mentoring. Setelah itu mereka diharapkan mampu melaksanakan proses coaching melalui pendekatan grow. Kemudian metode yang digunakan dalam rangka melaksanakan materi pokok yang kedua ini juga sangat bervariasi tentunya. Dimulai dari match and match untuk melihat kemampuan peserta, pemahaman peserta terhadap materi yang terdahulu tentunya. Kemudian juga melaksanakan ceramah-ceramah pendek, kemudian juga brainstorming, kemudian kita memaparkan berbagai kasus atau isu pada saat ini sebagai bahan diskusi kelompok mereka, dan supaya mereka mampu mengaplikasikan atau menerapkan teknik-teknik komunikasi, teknik-teknik melaksanakan coaching dan mentoring sesuai dengan kasus tersebut. Dan mereka juga diharapkan mampu mengembangkan teknik tersebut dengan cara belanja inovasi tentunya. Kemudian materi pokok yang ketiga adalah refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional, di mana refleksi diri ini diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan tentunya. Apakah yang diperoleh dalam refleksi diri itu? Kemudian mengapa pemimpin harus melakukan refleksi? Kemudian apakah tindak lanjut dari refleksi diri itu? Kemudian pelajaran apakah yang diperoleh dalam refleksi diri? Di mana mereka bisa menggambarkan dan menganalisis kepemimpinan yang telah mereka lakukan selama ini. Kemudian mereka hendaknya diharapkan melakukan resonansi diri dengan asesmen diri tentunya. Pemimpin seperti apakah saya selama ini? Bagaimana saya melaksanakan kepemimpinan selama ini? Apakah saya sudah melaksanakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kepemimpinan transformatif selama ini? Apa yang akan saya perbuat untuk organisasi setelah saya besok selesai masa tugas? Ini mereka harus pikirkan secara bersama tentunya.
Kemudian juga peran pemimpin transformasional dalam menggerakkan inovasi dalam organisasinya, harus mampu cara memancing bagaimana supaya peserta mampu berpikir kreatif dan inovatif di dalam melaksanakan coaching dan mentoring. Kemudian juga dilakukan simulasi kepemimpinan transformasional sehingga dapat diamati bagaimana kemampuan peserta dalam mengimplementasikan transformasi kepemimpinan transformasional dalam sesuai dengan bidang tugas mereka masing-masing tentunya, yang diakhiri nanti dengan sesi praktek coaching dengan menerapkan atau mempraktekkan teknik grow dalam pelaksanaan, sehingga pada akhirnya dilakukan debriefing oleh Widyaswara. Kemudian juga metode yang digunakan di dalam melaksanakan materi pokok yang ketiga ini sangat bervariasi tentunya, dimulai dari curah pendapat, kemudian ceramah pendek, kemudian juga kita memutarkan film-film pendek sebagai gambaran perbandingan-perbandingan yang kepemimpinan transformasional pada berbagai tempat tentunya. Setelah itu juga pada akhirnya tentu juga dilakukan mind mapping oleh peserta, kemudian simulasi dan relaksasi. Peserta melaksanakan simulasi bagaimana mengimplementasikan kepemimpinan transformasional, kemudian juga melakukan berbagai inovasi-inovasi di dalam kepemimpinannya tersebut. Kemudian juga diakhiri dengan evaluasi secara kemampuan peserta di dalam memahami materi yang kita berikan. Salah satunya adalah KAHOT, ya, untuk melihat kemampuan peserta dalam memahami materi yang kita berikan. Kita bisa melakukan berbagai e-learning, berbagai media-media yang tentu sesuai dengan era 4.0 ini. Demikian yang saya dapat berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.